diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda. 6 anggota geng motor bernama Jepstyle diamankan pihak kepolisian Resort Banjarbaru. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Kecamatan Simpang 4 senilai 4,8 miliar lebih. Agus Asirangan, jebolan Master Chef Indonesia, berikan pelatihan pengolahan pangan lokal yang berlangsung di Balai Run Tuntung Pandang Pelai Hari. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Jumat 14 Juni 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. 6 anggota geng motor bernama Jepstyle diamankan pihak kepolisian Resort Banjarbaru beberapa waktu lalu. Mereka diamankan lantaran diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 34 Banjarbaru sehingga menderita luka-luka. Inilah ke-6 anggota geng motor bernama Jepstyle yang diamankan Satuan Reserse Kriminal Resort Kota Banjarbaru beberapa waktu lalu. Ke-6 anggota geng motor ini diamankan karena diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap seorang korban pemuda bernama Iqbal di jembatan penyeberangan orang Jalan Ahmad Yani kilometer 34 Banjarbaru. Berdasarkan keterangan kepolisian, aksi ke-6 pemuda geng motor tersebut dipicu karena cemburu lantaran korban Iqbal mengajak berkencan salah satu anggota geng motor perempuan mereka. Sebelum kejadian, korban sempat mengatur janji ketemu dengan salah satu anggota geng motor perempuan di salah satu retail modern dekat JPO Banjarbaru. Namun tiba-tiba yang datang bukan hanya wanita yang didekati oleh korban, melainkan teman-temannya yang langsung mengajak berkelahi. Kami sudah melaksanakan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka. Kami menetapkan 4 tersangka dewasa dan 2 tersangka anak-anak. Proses penahanan terhadap tersangka dewasa sudah dilaksanakan, namun karena adanya permintaan untuk pelaksanaan restoratif justice, artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan syarat formil dan material sudah terpenuhi, sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Namun yang dapat kami tegaskan pula, bukan berarti tidak ada peristiwa. Peristiwa dan fakta perbuatan itu ada dan sudah terlaksana, sudah terdapat cukup bukti sehingga kami lakukan penahanan. Namun penyelesaian perkaranya dilakukan melalui keadilan restoratif. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Banjarbaru untuk mengawasi secara ketat pergaulan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam geng motor yang cenderung melakukan aksi premanisme. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Hernadi Wibisono, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Kecamatan Simpang 4 senilai 4,8 miliar lebih. Kadis PUPR yang baru menjabat sejak 2 Januari 2023 itu melakukan korupsi dengan cara membeli kembali tanah yang sebenarnya telah dimiliki Pemkab Tanbu dengan menggunakan anggaran PUPR tahun 2023. Ditreskrimsus Polda Kalsel menggelar press release penetapan tersangka Kadis PUPR Tanbu, Hernadi Wibisono atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Kecamatan Simpang 4 Kamis siang. Hernadi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 11 Juni lalu setelah sempat beberapa kali diperiksa sebagai saksi sejak proses penyidikan 19 Januari 2024 lalu. Kadis PUPR yang baru menjabat sejak 2 Januari 2023 itu melakukan korupsi dengan cara membeli kembali tanah
yang sebenarnya telah dimiliki Pemkab Tanbu dengan menggunakan anggaran PUPR tahun 2023. Adapun barang bukti yang telah disita polisi dalam kasus ini diantaranya sporadik palsu dan uang 1 miliar 5 juta rupiah yang disita dari 3 orang penerima. Selain itu, sebanyak 32 orang saksi diperiksa tim penyidik dari sejumlah pejabat Pemkab hingga Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar. Itu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu dengan inisial KWP dengan telah merugikan negara sebanyak 4 miliar 743 juta rupiah. Adapun modus operandi daripada kasus ini yaitu adanya pembelian lahan atau tanah pada kantor kecamatan Tanah Bumbu secara fiktif. Tanah ini sudah ada bukti kepemilikan daripada Pemkab Tanah Bumbu sendiri, tetapi dibeli kembali. Atas perbuatannya, Hernadi terancam pasal 2 dan pasal 3 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan beasiswa berprestasi dan penarikan uang makan para siswa MAN 4 Banjar terus berproses di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Saat ini pihak Kejaksaan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari auditor Kejati Kalsel. Kasus dugaan penyimpangan dana beasiswa berprestasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenak RI dan penarikan uang makan siswa MAN program keagamaan di MAN 4 Banjar saat ini masih berstatus di tahap penyidikan umum sejak Oktober 2023 lalu. Namun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sudah melaksanakan ekspos ke Kejati Kalsel. Kasipitsus Kejati Banjar, Andi Muhammad Fahri mengatakan, setelah nanti ada hasil penghitungan kerugian negara dari auditor Kejati Kalsel, kemungkinan pihaknya akan kembali melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak. Dengan kerugian negaranya, jadi sampai saat ini masih diproses penghitungan kerugian negaranya. Nanti setelah ada hasilnya akan kami beritahu akan perkembangannya seperti itu. Hitungan kasar ya, hitungan kasar itu memang nyampai 1M, cuman kan di sini ada kemanfaatannya, nah itu yang mesti dihitung. Ia menambahkan kasus ini akan terus berproses. Jika ada perkembangan, pihaknya pasti akan mempublikasikan ke masyarakat. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ratusan sopir angkutan kota mendatangi gedung DPRD Kota Banjarbaru guna mempertanyakan izin trayek yang tidak diperpanjang pemerintah. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Ratusan sopir angkutan kota mendatangi gedung DPRD Kota Banjarbaru guna mempertanyakan izin trayek yang tidak diperpanjang pemerintah. Dengan tidak adanya izin trayek dikantongi para sopir, membuat angkot yang ada di Banjarbaru dianggap ilegal atau angkutan liar. Puluhan sopir angkutan kota atau angkot ke Kota Banjarbaru beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Kota Banjarbaru guna menyampaikan aspirasi imbas ketidakjelasan perpanjangan izin trayek dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sedikitnya ada 115 armada angkot yang tidak diperpanjang trayeknya meski sudah melayangkan surat permohonan perpanjangan kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sehingga angkot yang saat ini beroperasi dinilai ilegal alias angkutan umum liar. Ketua Organda Kota Banjarbaru Alvin mengatakan pihaknya telah mengajukan perpanjangan sejak Desember 2023 lalu. Namun sampai saat ini di Sub Banjarbaru tidak ada memberikan kejelasan terkait permohonan perpanjangan trayek bagi 115 angkot. Salah trayek kita yang sudah mulai bulan 12 sampai sekarang tidak ada perpanjangan dari Dinas Perhubungan, itu yang kita tuntut. Kita sudah kemarin menghadap ke kantor, tapi jawaban tidak ada yang pasti. Jadi lalu kita minta dari PRD lah untuk menyambung lidah kita. Kita kan di jalan kan harus punya trayek. Kalau kita tidak punya trayek, ada musibah atau apa, itu akan ditanyakan dari pihak kepolisian, akan di jasa raja tidak akan membayar kalau tidak ada trayek. Menanggapi permasalahan ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari menyampaikan, dari pertemuan ini telah mendapat kesepakatan. Selama masa transisi, di Sub Kota Banjarbaru akan membuat surat keterangan terkait izin trayek hingga surat keputusan wali kota keluar. Kita tadi sepakat dengan Pak Kadis untuk masa transisi ini, kemudian Dinas Perhubungan akan membuat surat keterangan yang kemudian menyatakan bahwa izin trayek yang ada ini masih berlaku sampai kemudian diterbitkan izin trayek yang baru. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menggaransi kawan-kawan supir angkot nanti kalau ada kejadian di jalan, ada penilangan dan lain sebagainya, agar terkait mengenai izin trayeknya itu tidak bermasalah. Tidak hanya itu, revisi trayek yang awalnya menggunakan jalur trayek Cempaka Martapura menjadi Cempaka Batas Kota juga menjadi keluhan sopir. Dinas Perhubungan dalam hal ini diminta lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, serta dengan adanya perubahan trayek akan dilakukan koordinasi dengan melibatkan Kabupaten Banjar. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Guna memberantas dan menghentikan peredaran narkoba, pemerintah Desa Antasan Senor bersama Polsek Martapura Timur serta jajaran kecamatan sosialisasikan tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Rabu siang. Dalam sosialisasi itu, anggota Polsek Martapura Timur tunjukkan beberapa contoh narkotika dengan berbagai jenis. Warga desa Antasan Senor antusias ikuti sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Rabu siang.
Dalam sosialisasi itu, anggota Polsek Martapura Timur tunjukkan beberapa contoh barang haram tersebut agar dikenali oleh warga dan nantinya dapat turut aktif dalam memberantas peredaran barang haram tersebut. Camat Martapura Timur Guslan mengatakan dalam kegiatan sosialisasi ini, warga juga diminta turut aktif dalam memerangi narkoba, karena narkoba ini merupakan musuh bersama. Ini amanah dari peraturan pemerintah terkait sosialisasi ini, karena sekarang narkoba sangat marak sampai ke desa-desa. Dari masyarakat yang ada ini kebetulan desa mungkin yang kelima yang sudah mengadakan, dan masyarakat antusias, baik yang tua yang muda. Dengan ada sosialisasi ini kami harapkan warga mengetahui apa itu dampak bahaya narkoba, hukum yang bisa menjelaskan penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak lagi. Kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan di semua desa-desa yang ada di wilayah Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini melepas 2 orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Desa Bagagap, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dari Pasungan. Mensos Risma melepas penderitaan ODGJ tersebut pada rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Batola pada Selasa dan Rabu lalu. Mengawali kunjungan kerja di hari kedua di Kabupaten Barito Kuala, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kunjungi 320 pasien operasi katarak di Rumah Sakit Daerah Abdul Aziz Marabahan, serta menyerahkan bansos kursi roda listrik dan kaki palsu di pendopo Bupati Rabu pagi. Kemudian dilanjutkan dengan mendatangi peternak ayam di Desa Barambai dan diakhiri dengan melepas 2 orang dengan gangguan jiwa ODGJ dari Pasungan. Mantan Wali Kota Surabaya ini melihat langsung pelepasan pasungan kaki Bahrudin di kediamannya di Desa Bagagap, Kecamatan Barambai, Kabupaten Batola. Tri Risma hari ini mengatakan orang dengan gangguan jiwa tidak boleh dipasung, justru bisa diobati. Apalagi saat ini pengobatan untuk ODGJ sudah maju. Menurutnya apabila dipasung dalam jangka yang lama, kaki akan mengecil dan bisa mengakibatkan kelumpuhan. Yang paling penting sebetulnya nggak usah dipasung, bawa saja ke rumah sakit, karena dengan obat dia bisa tenang. Keluarga tidak boleh, dan keluarga nggak boleh malu, ini bukan aib. Siapapun, keluarga apapun bisa kena. Karena tidak semua orang kuat secara psikis, secara mental, itu tidak semua. Dan ternyata datang ke Barito Kuala ini Ibu Menteri cukup apresiatif terhadap kondisi kita, sehingga beberapa aspek kemanusiaan telah diperbuat, yaitu dengan menyalurkan bantuan. Mudah-mudahan ini mampu menggairahkan semangat para rakyat di Barito Kuala, tentu saja khususnya orang-orang yang baru menyandang cacat. Ya ODGJ-nya, ya stanya, semua merasa terayomi. Sebelumnya Mensos juga melepas seorang perempuan penderita ODGJ asal Desa Sungai Lirik, Barito Kuala dari Pasungan untuk diberikan pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Barito Kuala, M. Ahyar iNews melaporkan. Agus Sirangan, jebolan MasterChef Indonesia, berikan pelatihan pengolahan pangan lokal yang berlangsung di Balai Run Tuntung Pandang Balai Hari. Pose lengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Castle. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by wonderful. It is a stunning, finally unleashed and finally free to turn up.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Agus Sasirangan, Cibulan MasterChef Indonesia, memberikan pelatihan pengolahan pangan lokal yang berlangsung di Balai Rung Tuntung Pandang pada hari Rabu lalu. Acara yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan tim menggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Tala ini dihadiri pejabat Bupati Tala Syamsyir Rahman. Dinas Ketahanan Pangan Perikanan DKPP dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK menggelar pelatihan pengolahan pangan lokal yang berlangsung di Balai Rung Tuntung Pandang Plehari Rabu lalu. Turut hadir Agus Sasirangan, jebolan MasterChef Indonesia yang memberikan materi pada acara ini. Selain itu hadir juga PJ Bupati Tanah Laut Syamsyir Rahman, ibu-ibu PKK, kader Posyandu, serta undangan lainnya. PJ Bupati Tanah Laut Syamsyir Rahman berharap ibu-ibu PKK dan kader Posyandu akan melakukan inovasi dan mengembangkan kemampuan dalam mengolah makanan yang berkualitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan asupan makanan yang beragam, bergizi, seimbang, serta aman bagi anggota keluarga. Kami adakan dalam rangka agar ibu-ibu memahami keragaman pangan itu adalah sangat penting, sehingga mereka bisa belajar, mereka bisa berinovasi, mereka bisa tahu bahwa keragaman pangan lokal kita dengan faktor keamanan, keamanan pangan, higienis, dan lain-lain nanti akan diberikan pencerahan atau pelatihan. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa berbagi resep membuat menu balita, kemudian menu ibu hamil, dan juga kudapan. Tentunya menu-menu yang berbahan dasar potensi lokal daerah sini, serta juga menu-menu yang aplikatif sehingga juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah stunting dan pengembangan dari bahan baku.
Sementara itu, Kepala Dinas KPP Tala Ahmad Taufik mengatakan pelatihan pengolahan pangan lokal ini dilaksanakan bersama TP PKK Tala karena di daerah ini banyak memiliki kawasan perkebunan seperti jagung, ubi jalar, buah naga, dan pisang yang semuanya dapat diolah sebagai makanan sehat. Pangan-pangan kita seperti pisang, ada kita pisang tundang, ada buah naga, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan itu semuanya diolah. Jadi ketika Chef Agus turun, kita harapkan ibu-ibu tim penggerak PKK baik kabupaten, kecamatan, dan kader posyandu dapat menyerap ilmu. Sebelum memperagakan pengolahan pangan lokal, Agus menyempatkan diri memperkenalkan beberapa produk olahannya yang berbahan lokal, mulai dari roti, wadai apam, serta stik kentang. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian, Kominfo SP Kabupaten Tanah Bumbu, menggelar bimbingan teknis keamanan cyber di Batu Licin Kamis siang. Tujuannya agar ke depan dapat meminimalisir permasalahan persandian dari kebocoran informasi. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kominfo SP Kabupaten Tanah Bumbu menggelar bimbingan teknis keamanan cyber di Batu Licin Kamis siang. Kepala Dinas Kominfo SP Tanah Bumbu Al-Husain Mardani mengatakan tujuan BIMTEK ini untuk memberikan pencerahan kepada SKPD, utamanya dalam menghadapi ancaman cyber dengan melakukan pemetaan profil resiko keamanan cyber di setiap SKPD. Ia mengatakan informasi telah menjadi aset penting dan sangat berharga bagi suatu pemerintah daerah. Keamanan informasi dapat diwujudkan dengan menjaga informasi dari seluruh yang mungkin terjadi, dalam upaya memastikan atau menjamin kelangsungan organisasi di pemerintah daerah. Ia menambahkan pelanggaran data atau serangan cyber yang mengganggu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi konstituennya. Mungkin kita harapan ke depan melalui kegiatan ini dengan pengolahan keamanan cyber secara bersama-sama oleh pihak SKPD yang mana di bawah dinaungi di Dinas Kominfo dapat meminimalisir permasalahan keamanan cyber dan kebocoran data dan informasi. Sementara itu, narasumber Rizky Yugitama menjelaskan, berdasarkan data dari Kominfo per tahun 2023 menunjukkan terdapat total 2 juta lebih penanganan kasus konten negatif yang ada pada situs dan 1.500.000 lebih pada media sosial. Statistik tersebut menunjukkan landscape ruang cyber masih didominasi konten negatif, seperti pornografi, perjudian, penipuan, serta pelanggaran intelektual. Menurutnya, social cyber security tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu instansi, sehingga perlu adanya kerjasama dan peran bersama. Kemudian terkait dengan tren ancamannya sendiri, ya tadi ada web investment, malware, DDoS, ini kaitannya dengan web service, kemudian juga ada MITM atau individual attack, sampai dengan ada domain name server attack. Ini biasanya terkait, ini juga bisa digunakan untuk ini ya, phishing DNS juga memanfaatkan teknik ini. Diharapkan BIMTEK ini bisa memberikan SKPD strategi dalam menghadapi potensi resiko keamanan cyber dengan menerapkan prosedur antisipasi serta mampu meminimalisir permasalahan persandian dari kebocoran informasi. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian, sabar dan sampai jumpa.